Ada seberkas sinar di sana. Perasaanku mengatakan, pastilah ada seseorang yang sedang melaksanakan tapa. Akan aku sambangi. Aku rasakan ada yang melintas di sekitar tempat ini. Hawanya sangat panas. Sampai-sampai aku terjaga oleh kedatangannya. Siapakah dia? Om Swastiastu, Dang Guru. Om Swastiastu. Nanda membuatku kaget. Maaf. Siapa Dang Guru? Seorang diri melintas di tempat ini. Perjalanan Dang Guru tentulah sah-sah saja. Namun terus terang, perjalanan Paduka menghembuskan hawa yang sangat panas. Sungguh sangat mengganggu tapa yang tengah hamba jalan. Oh ya? Kalau begitu, maafkanlah Bapak. Perjalanan Bapak ini sama sekali Bapak tidak pikirkan dapat mengganggu tapamu. Tapi hanya semata-mata Bapak ingin melintas. Oh, begitu. Kalau boleh hamba tahu, Dang Guru hendak kemana? Bapak hendak ke Peseraman Malini untuk mengunjungi para sahabat. Silakan Dang Guru. Semoga Dang Guru selamat tiba di sana. Terima kasih. Namun sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan rasa kagum Bapak padamu. Kagum kepada hamba? Iya, Dalam hal apa Dang Guru? begini. Bapak sangat kagum atas ketekunan, keteguhanmu melaksanakan tapa. Justru di usiamu yang masih sangat muda. Suatu saat nanti, pastilah pintu surga, bahkan pintu moksa akan terbuka bagimu. Terima kasih atas pujian itu Dang Guru. Akan tetapi, tujuan hamba bertapa bukanlah untuk mendapatkan pahala seperti itu. Saudara-saudara hamba meminta hamba melaksanakan tapa adalah untuk memperoleh senjata sakti sebanyak-banyaknya dari para dewa yang nantinya dapat hamba pergunakan untuk menghancurkan saudara-saudara sepupu hamba yang adharma. Siapa yang Nanda maksud saudara-saudara sepupu? Satus Korawa. Satus Korawa. Kalau begitu, Nanda adalah salah satu dari Pandawa 5. Benar sekali Dang Guru. Nama hamba Arjuna. Nanda Arjuna. Nanda Arjuna. Semoga cita-citamu untuk membasmi adharma dari muka bumi ini tercapai. Bapa merestuimu. Santi. 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 Bapa mohon diri.
Aku adalah Dewa Indra yang sengaja mengubah wujud sebagai seorang resi. Aku sengaja merahasiakan diriku. Aku juga sengaja berpura-pura tidak mengenal siapa dirinya. Suatu saat nanti, Arjuna akan tahu bahwa aku adalah ayah kandungnya. Kehadiranku sekarang hanyalah untuk memastikan bahwa dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan senjata utama. Apabila sudah berhasil, dia akan aku panggil ke Indraloka untuk menghadapi musuh sakti Mandraguna, Niwatakawaca. Murka, Maaf tuanku. dengar. Baru saja aku mendapat laporan dari Delik Sandi bahwa ada seseorang yang bertapa di kaki Gunung Indrakila. Dan dia melakukan tapa dengan sangat berat untuk memohon ke hadapan Yang Siwa sebuah senjata. Ya, apabila dia berhasil mendapatkan senjata itu, maka Dewa Indra akan meminta bantuannya untuk menghadapi aku. Maaf tuanku. Mengapa hal itu Paduka cemaskan? Mengapa dicemaskan? Hah? Bodoh! Goblok kamu! Karena pertapa itulah yang akan mengancam hidupku dan juga mengancam negeri Mantaka ini. Maaf tuanku. Bukankah Paduka tersohor di 3 dunia? Paduka juga memiliki kesaktian pemberian Dewa Brahma. Paduka juga tidak terlukai oleh berbagai macam senjata. Paduka tidak terkalahkan oleh para dewa, apalagi oleh manusia, tuanku. Tahu apa kamu? Setiap kehidupan pasti akan berujung pada kematian. Begitu pula aku, suatu saat nanti aku pasti akan mati. Ya, memang Dewa Brahma telah menganugerahkan kepada aku senjata yang sangat hebat. Tetapi beliau juga mengisyaratkan kepadaku bahwa suatu saat nanti aku pasti akan mati di tangan seorang yang utama. Nah, siapa tahu betapa itulah yang dimaksud. Maaf tuanku. Lantas sekarang rencana apa yang akan Paduka lakukan? Atau apa yang harus hamba kerjakan, Paduka? Obrak-abrik saja semua hutan Indrakila. Ganggu dan gagalkan tapanya agar dia tidak memperoleh senjata dari Dewa Siwa. Bila perlu, bunuh saja dia.
Karena kegagalannya itu adalah keberhasilan kita. Dan kematiannya adalah kehidupan kita. Paham? Hamba paham, tuanku. Sekarang, segera berangkat. Jangan menunda-nunda waktu. Baik, tuanku. Edit, Ada apa lagi, tuanku? satu hal lagi yang perlu paman camkan. Jika paman masih ingin tetap hidup, jangan kembali sebelum berhasil. Ayo, mengerti? Ampun, tuanku. Hamba mengerti. Hamba mohon pamit, tuan. Masih adakah kejujuran di hati kita? Saat ini, aku seakan-akan seperti telur diapit batu, bergerak ke kiri atau ke kanan, sama saja nasibku mati. Tapi mati mana yang utama? Mati di tangan pertapa itu, atau mati di tangan Raja Niwatakwaca? Ternyata untuk mati harus juga memilih. Mungkin mati di tangan pertapa jauh lebih mulia. Beberapa hari yang lalu, berhembus udara panas dari seorang resi. Sekarang tanah sekitarku bergetar. Ini tentulah bukan gempa. Aku rasakan ada
kekuatan jahat di sekitar tempat ini. Hai! Kematian babi itu adalah milikku. Kenapa kau ikut memanahnya juga? Jiwa semua hewan dalam hutan adalah hak pemburu, bukan kamu. Jadi, aku lebih berhak membunuhnya. Aku yang lebih berhak membunuhnya. Karena dia menyerangku dan mengganggu tapaku. Aneh. Kamu mengaku sebagai seorang pertapa. Adalah sangat tidak lazim seorang pertapa membawa senjata. Dengar, seorang pertapa berhak melindungi jiwanya dari setiap orang yang ingin menggagalkan tapanya. Jadi tidak ada salahnya kalau aku siap dengan senjata. Seorang pertapa hendaknya pasrah untuk mati pada saat menjalankan swadharma. Karena tujuan tapanya adalah kembali bersatu dengan Sang Pencipta. Kamu salah. Tujuanku bertapa bukan untuk menyatu dengan Yang Pencipta, tapi untuk memperoleh senjata guna menghadapi musuh-musuhku. Oh ya? Jika alasan itu kamu jadikan pembenaran, maka aku tantang kamu perang tanding. Karena aku juga punya pembenaran. Mari kita uji pembenaran kita masing-masing untuk mendapatkan kebenaran sejati. Hei, kenapa kamu diam? Takut? Ajar dia! Ratu yang siwa, penguasa 3 dunia ini, pemburu yang hamba hadapi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Pastilah dia bukan pemburu biasa. Hamba merasa kewalahan menghadapinya. Tolonglah hamba.
Selamatkanlah hamba dari kesulitan ini. Yang Siwa junjungan hamba, mohon beribu-ribu ampun. Atas kebodohan dan kecongkakan hambalah terjadi perkelahian ini. Sedikit pun hamba tidak menyangka kalau pemburu itu adalah Yang Siwa sendiri. Sekali lagi, maafkanlah hamba. Nanda Arjuna, aku sengaja menyamar sebagai pemburu, semata-mata untuk mengujimu. Aku kagum, ya, melihat ketekunan, keteguhan, tujuan serta maksud Nanda bertapa, yakni untuk mendapatkan senjata dariku. Yang mana senjata itu Nanda akan pergunakan untuk memerangi keangkara murkaan. Aku merestuimu. Nah, sekarang aku akan menganugerahkan senjata Mahotama yang bernama Pasupati. Senjata itu hanya boleh Nanda pergunakan untuk memerangi musuh utama, bukan musuh biasa. Apalagi dipergunakan untuk membunuh orang-orang tak berdosa. Sama sekali tidak boleh. Baiklah Yang Siwa. Om Swastiastu, Tuan Arjuna. Om Swastiastu. Tuan ini siapa? Aku Apsara dari Indraloka. Dari Indraloka. Lalu, kenapa Tuan ada di sini? Aku diutus oleh Dewa Indra untuk menyampaikan pesan agar hari ini juga Tuan datang ke Indraloka. Aku? Disuruh ke Indraloka? Benar, Tuan. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagiku. Ini adalah kesempatan langka. Kalau boleh aku tahu, ada keperluan apa Dewa Indra memintaku datang? Maaf, aku tidak tahu. Apa ada hubungannya dengan senjata Pasopati yang baru saja aku dapatkan? Maaf, aku juga tidak tahu. Apa yang sedang Tuan pikirkan? Aku jadi penasaran. Begitu pula banyak hal yang aku pikirkan. Salah satunya adalah dengan cara apa aku pergi ke sana. Oh, soal itu. Jangan cemas. Mari, Tuan Arjuna.
Ampun tuanku, Apa yang telah terjadi? pertapa itu telah berhasil membunuh Patih Murka tuanku. Apa? Pertapa itu telah berhasil membunuh Patih Murka. Benar tuanku, hamba melihatnya dengan mata kepala hamba sendiri tuan. Dan dia juga sudah berhasil mendapatkan senjata dari Dewa Siwa. Benar sekali tuanku. Pertapa itu telah berhasil mendapatkan senjata dari Dewa Siwa tuanku. Duduk. Ternyata kini dugaanku terbukti kebenarannya. Bahwa pertapa itulah yang menjadi ancaman hidupku. Ya, dan ini semua adalah rekayasa daripada Dewa Indra. Bukankah begitu? Benar sekali tuanku. Kurang ajar! Kurang ajar Dewa Indra! Dia tidak saja menolak lamaranku untuk memperistri Dewi Supernova, tetapi secara diam-diam dia merencanakan membunuh aku dengan bantuan pertapa itu. Bukankah begitu? Benar sekali tuan. Hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Leksani, sekarang awasi terus Indraloka. Sampai di mana persiapan mereka sekarang? Baik. Dan kamu Paman Mahesa, Ampun tuan. Apa yang harus hamba kerjakan? siapkan semua angkatan perang. Kita dahului menyerang Indraloka. Tangkap dan bunuh Dewa Indra beserta dewa-dewa lainnya. Kemudian kita rampas Dewi Supraba. Baik tuan. Laksanakan segera. Baik. Kalau begitu, hamba mohon pamit tuan. Ya. Arjuna, inilah Taman Indraloka. Luar biasa. Indah sekali, Paduka. Iya. Mari kita duduk. Arjuna, kau jangan duduk di bawah. Duduklah di atas, berdampingan denganku. Maaf, Paduka. Hamba hanya manusia. Tidak pantas duduk berdampingan sederajat dengan para dewa yang dimuliakan. Arjuna, kau bukan manusia biasa. Jadi jangan ragu-ragu duduk berdampingan denganku. Ayo. Arjuna, aku adalah ayahmu. Apa? Apa hamba tidak salah dengar, Paduka? Kau tampak kaget. Sesungguhnya lah, aku adalah ayahmu. Bukankah? Pastilah Kunti ibumu bercerita bahwa ayahmu dan saudara-saudaramu itu adalah Pandu? Iya, benar, Paduka. Adakah yang salah dengan cerita itu? Tidak seluruhnya salah. Dan juga tidak seluruhnya benar. Secara hukum agama, Pandu adalah ayah kandungmu. Tetapi secara jasmani, secara stula sarire, kelima saudara-saudaramu bukanlah darah daging daripada Pandu. Hamba menjadi bingung dan penasaran, Paduka. Kenapa Paduka bicara seperti itu? Ceritanya sangat panjang. Tapi yang jelas, ketika ibumu menghayalkan Hyang Dharma, lahirlah Yudhistira. Dan ketika Kunti membayangkan Dewa Bayu,
lahirlah kakakmu Bima. Dan ketika ibumu Kunti menghayalkan aku Indra, lahirlah kamu Arjuna. Dan ketika ibu tirimu Madrim menghayalkan Dewa Aswin, lahirlah saudara-saudara kembarmu Nakula dan Sahadewa. Jadi aku Indra adalah ayahmu. Inilah kebenaran. Tapi sudahlah. Masa lampau tidak usah kita bahas terlalu panjang lebar di sini. Karena Arjuna, sudah saatnya aku menjelaskan kenapa aku memanggilmu ke Indraloka ini. Begini, aku membutuhkan pertolonganmu. Paduka seorang dewa meminta pertolongan pada hamba yang hanya manusia. Bukankah dalam segala hal para dewa melampaui manusia? Nanda Arjuna, dalam keadaan tertentu dan luar biasa, manusia utama dapat membantu dan menolong para dewa. Karena pada prinsipnya, dewa dan manusia itu adalah saling tolong. Dewa dan manusia itu saling mengadakan. Manusia ada karena diadakan oleh para dewa. Dewa ada karena diadakan oleh manusia. Kau paham itu? Hamba paham, Paduka. Selama Paduka mempercayai hamba, hamba akan laksanakan. Lantas, apa yang dapat hamba kerjakan? Nanda Arjuna, begini. Di negeri Mantaka ada seorang raja bernama Niwata Kawaca. Saat ini dia ingin menyerang Kayangan ini karena keinginannya meminang Supraba. Aku tolak. Hadapilah dia. Bunuhlah dia. Hamba siap, Paduka. Tapi hamba ragu akan mampu mengalahkannya. Nah, itu Bagawan Beraspati. Beliau dan Dewi Supraba menuju kemari. Arjuna, perlu kau ketahui, beliau adalah penasihat perang di Kayangan ini. Beliaulah yang akan memberikan banyak petunjuk kepadamu. Bagaimana, Dangguru? Bapa sudah merancang sebuah rekayasa. Dan semua itu sudah Bapa jelaskan kepada Nana Supraba. Terima kasih, Dangguru. Nah, Nana Supraba dan juga Nana Arjuna. Sekarang berbincang-bincanglah kalian di sini dulu, guna lebih mematangkan rencana. Dan sesudah itu, segeralah menuju negeri Mantaka sebelum mereka yang menyerang kita. Hamba sairing, Dangguru. Nanda Arjuna dan juga Dewi Supraba. Semoga kalian berhasil. Dan apabila kalian selamat kembali sampai ke Kayangan ini, kami akan menyelenggarakan pernikahan kalian dengan gegap gempita. Mari, Dangguru.
Dinda. Lestarikan alam kita. Dinda, berangkatlah ke Mantaka. Kanda akan mengawasi dan mengintai dari jauh. Baiklah, Kanda. Kanda Sulasi, sepertinya negeri kita dalam keadaan gawat. Patih Mahesa terlihat sibuk menyiapkan angkatan perang. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Suami kita akan menyerang Indraloka, Dinda. Karena keinginannya untuk mendapatkan Dewi Supraba tidak terpenuhi. Iya, sifat suami kita memang begitu. Dia akan berusaha memenuhi keinginannya. Apabila keinginannya tidak dipenuhi, dia akan memaksa. Bukankah adanya kita di sini? Dia telah merampok kita dari orang tua kita masing-masing. Benar sekali, Kanda. Sungguh menyedihkan bila aku mengingat masa lalu. Semula kita hidup dalam keadaan aman, tenang, dan damai di tengah para apsara-apsari serta para dewa. Sedangkan kini, kita harus hidup di antara manusia bersifat raksasa. Dinda Widuri, perasaanku pun juga demikian. Apabila Dewi Supraba berhasil diboyong ke sini, tentulah dia akan merasakan hal yang sama dengan kita. Hidup tersiksa di bumi Mantaka ini, dan betapa sakitnya hatiku ini. Andai kata hal itu benar-benar menjadi kenyataan, semoga Supraba adalah korban terakhir. Aku yakin Dewi Supraba bukanlah korban terakhir. Mengingat sifat suami kita yang tidak pernah puas, dia akan berusaha memenuhi keinginannya dengan mencari korban demi korban. Benar sekali kata penglingsir kita di Kayangan, Kanda. Bahwa keinginan tidak akan pernah terpenuhi dengan cara memenuhinya. Ibarat kobaran api, takkan mati dengan cara memberinya minyak. Keinginan akan berhenti dengan cara tidak memenuhinya. Ibarat kobaran api akan mati dengan cara tidak memberinya minyak. Iya, sayang sekali. Suami kita tidak pernah tahu tentang bahasa itu. Inang mohon ampun, Ratu. Ada seorang wanita ingin menghadap. Ada seorang wanita ingin menghadap? Siapa? Dan dari mana dia, Bi? Menurut pengakuan beliau adalah Dewi Supraba dari Indraloka. Dewi Supraba dari Indraloka? Bersama siapa dia kesini, Bi? Beliau datang seorang diri, Ratu. Sendiri? Apa yang terjadi dengan dia? Bi, cepat haturkan beliau kemari. Baik, Ratu. Hamba mohon pamit.
Supraba, kenapa Dinda datang kemari? Apa yang telah terjadi di Indraloka? Ceritakanlah Dinda, perasaanku sangat cemas. Paduka Dewa Indra menyuruh Dinda untuk menyerahkan diri saja kepada Niwataka Waca dengan maksud agar Niwataka Waca mengurungkan niatnya untuk menyerang Indraloka. Jika penyerangan itu sampai terjadi, dipastikan para dewa akan kalah. Dan sangat mungkin pula Indraloka di bumi hanguskan. Ya, maka demi keselamatan para dewa, demi keutuhan Indraloka, Dinda rela menjadi istri Niwataka Waca. Ternyata benar laporan Delik Sandi. Benar, Don. Bahwa Supraba sudah ada di sini. Benar. Pucuk dicinta ulam tiba. Mahesa. Hamba Tuanku. Batalkan penyerangan ke Indraloka. Baik, Tuan. Karena apa yang aku inginkan semua ada di sini. Baik, Tuan. Dan sekarang istirahatkan semua angkatan perang. Namun harus tetap waspada. Baik, Tuanku. Hei, dengar. Kecuali Supraba, semua tinggalkan tempat ini. Ayo. Yai. Tentu tidak ada maksud lain. Kedatangan Yai kemari, ya, selain untuk menyerahkan diri sebagai istriku. Bukankah begitu? Benar sekali, Kanda. Yai. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana, tepat, dan juga cepat. Lambat sedikit saja, tak urung Indraloka akan aku luluh lantakkan. Dewa Indra sudah menyadari akan akibatnya. Syukurlah. Dewa Indra beserta para dewa lainnya telah menyadari akan kehebatan dan kesaktianku. Sebuah berkah yang aku peroleh dari Dewa Brahma. Yang tak terkalahkan oleh segala jenis senjata. Yang tak terlukakan oleh para dewa. Hanya manusia utama yang akan mampu mengalahkan aku. Manusia utama? Apa artinya? Manusia utama. Manusia utama artinya adalah manusia yang telah berhasil mendapatkan senjata dari Dewa Siwa. Ya, aku tahu saat ini sudah ada seorang pertapa yang telah berhasil mendapatkan senjata itu. Ya, tapi kalau hanya dengan memiliki senjata itu saja, tidaklah cukup. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena dia tidak tahu
tentang rahasia kematianku. Oh ya, begitu tersembunyikkah letak kematian Kanda? Yai. Memang benar, sangat tersembunyi dan sangat rahasia sekali. Sampai-sampai para istriku yang aku tidur siang dan malam pun tidak tahu. Ya memang tidak boleh tahu. Apakah Dinda juga tidak boleh tahu? Suatu pertanyaan yang amat bagus sekali. Yai adalah bakal istriku yang paling cantik. Bahkan paling cantik di antara bidadari-bidadari yang ada di keinderaan. Nah, bagaimana bisa aku merahasiakan sesuatu terhadap wanita yang paling aku sayangi? Terima kasih, Kanda. Tapi dengan satu syarat, bahwa Dinda tidak boleh sama sekali membocorkan kepada siapapun. Apabila ini bocor, akibatnya bukan saja aku yang mati, tetapi Dinda pun, Yai pun juga turut harus mati. Dinda mengerti dan Dinda bersumpah tidak akan menyebarkan rahasia ini pada siapapun juga. Yai. Baiklah Dinda. Rahasia kematianku adalah di pangkal lidahku. Tuanku, ampun Tuanku. Ada seseorang membuat huru-hara di luar sana. Hamba sudah berusaha menangkapnya, tapi dia sangat gesit, Tuanku. Bodoh, goblok. Segera pukul kentongan. Kerahkan semua angkatan perang. Tangkap dia hidup ataupun mati. Cepat. Baik, Tuanku. Sebagian rencana sudah berjalan mulus. Selanjutnya, semoga Arjuna mampu mengatasi keadaan ini. Aku sendiri harus segera pergi dari negeri ini. Hei, berhenti! Mau lari kemana kau? Hai, kurang ajar. Hei, Arjuna! Pengecut! Jangan lari kamu! Aku tidak pernah mengenal rasa takut. Aku sengaja menantangmu di tempat yang sepi, agar prajurit-prajuritmu tidak ikut campur dan tidak menjadi korban. Oh, bagus. Sekarang terimalah kematian. Silakan jika kau mampu. Sekarang terimalah kematianmu. Hei, kemana kamu lari? Hah, aku sudah tahu bahwa semua ini adalah rekayasa daripada Dewa Indra. Dan aku tahu pula bahwa kamulah seorang pertama yang telah memperoleh senjata dari Siwa. Tapi aku tidak gentar.
Karena aku tahu bahwa kamu tidak tahu rahasia kematianku. Hah? Ayo, berhenti kamu. Hei, pengecut! Pengecut! Hei, Arjuna! Pengecut kamu, pengecut! Jangan lari! Pengecut kamu, pengecut! Arjuna! Terima kasih Kanda Arjuna karena telah berhasil membunuh Niwata Kawaca, sehingga Indraloka dan para dewanya terhindar dari kehancuran. Sejak dulu dan sampai kapanpun juga, Adharma tidak akan pernah menang melawan Dharma.